Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan capaian pembangunan di Bali selama tahun 2019 dan rencana program kerja serta kebijakan yang akan dilaksanakan Pemprov Bali pada tahun 2020 dalam pidato akhir tahun di panggung terbuka Arda Chandra Art Center Denpasar. Dalam acara yang dikemas dengan konsep hiburan multi genre ini, Gubernur juga menyerahkan anugerah Kerti Buana Sandi Nugraha kepada 40 sanggar, komunitas, dan yayasan seni, serta penghargaan Bali Brand kepada 7 tokoh inovatif di Bali. Pidato akhir tahun Gubernur Bali dan malam penganugerahan Kerti Buana Sandi Nugraha dihadiri Ketua Dekranasda Provinsi Bali Nyonya Putri Swasini Koster, Nyonya Cokorda Putri Haryadi Ardanuskawati, anggota DPR dan DPD RI Dapil Bali, Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, Bupati Wali Kota Subali, dan jajaran FKPD Provinsi Bali. Menurut Kadis Kebudayaan Provinsi Bali Iwayan Adnyana, pidato akhir tahun yang jatuh tepat 1 tahun 3 bulan kepemimpinan Kosraja dikemas dalam gelaran budaya multi-genre, tradisi hingga modern. Dengan konsep ini diharapkan pidato akhir tahun Gubernur bisa diresapi dan dipahami masyarakat, terutama generasi muda. Dalam kesempatan tersebut dilaksanakan penyerahan penghargaan Kerti Buana Sandi KBS Nugraha 2019 dari pemerintah Provinsi Bali kepada 40 sanggar, komunitas seni dan yayasan dari seluruh Bali. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dan implementasi visi misi pemerintah Provinsi Bali atas pengabdian kerja kreatif serta kontribusi komunitas seni dalam bidang pemajuan seni tradisi dan seni modern. Penerima penghargaan mendapat piagam penghargaan dan uang tunai sebesar 50 juta rupiah. Sementara penghargaan khusus Bali Brand diberikan kepada Anak Agung Oka Sinar dari kuliner babi guling, Agus Teja Sentosa alias Gus Teja dengan hasil karya musik etniknya, dengan Natia dari Koko Group, Igusti Made Arsawan dari Tenun, Gede Swarsa dari Sedotan Bambu, dan Gede Pusaka dari Kopi Banyuatis. Dalam pidatonya, Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Wakil Gubernur Bali Cokorda Oke Arte Ardanuskawati menyampaikan pencapaian program kerja selama tahun 2019 dan rencana program kerja serta kebijakan-kebijakan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 mendatang. Menurutnya, di era keterbukaan seperti saat ini, akuntabilitas wajib diberikan kepada masyarakat agar masyarakat tahu apa yang telah dan akan dilakukan pemerintah. Masyarakat perlu lebih memahami tentang arah kebijakan Pemprov Bali sesuai visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, yakni menjaga kesucian alam Bali beserta isinya skala niskala sesuai prinsip Trisakti Bung Karno. Gubernur Koster juga membeberkan pencapaian pembangunan Bali yang sampai akhir tahun 2019 diperkuat melalui konsolidasi kebijakan dengan pembentukan 5 peraturan daerah dan 14 peraturan gubernur. Perda dan Pergub tersebut merupakan dasar hukum yang sangat penting untuk menata pembangunan Bali serta mewujudkan visi Nangun Satkerti Loka Bali. Berikutnya AA Oka Sinar Babi atau Bu Oka. Pencapaian di bidang legislasi pembangunan Bali, memperkuat konsolidasi kebijakan dengan pembentukan 5 peraturan daerah dan 14 peraturan gubernur. Peraturan daerah dan peraturan gubernur tersebut merupakan dasar hukum yang sangat diperlukan dan penting untuk menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali ke depan. Sehingga penyelenggaraan pembangunan Bali memiliki arah kepastian, permanen dan berkelanjutan dalam mencapai terwujudnya visi Nangun Satkerti Loka Bali. Dalam sambutannya, selain menguraikan capaian dalam berbagai bidang, Gubernur Koster juga menyampaikan perjuangan terkait pengajuan RUU tentang Provinsi Bali. Menurutnya, RUU ini yang menjadi kerangka hukum untuk menjaga Bali ke depan telah mendapat respon positif dan dipastikan masuk prolegnas 2020 dan paling lambat diharapkan rampung pada 2021. Langkah berikut yang akan saya pimpin langsung adalah memperjuangkan agar rancangan undang-undang ini masuk dibahas pada pembahasan tahun 2020 atau paling lambat tahun 2021. Paling lambat, tapi saya akan berupaya keras lobby agar 2020 sudah dibahas dan selesai tahun 2020. Gubernur Koster mengajak hadirin menyaksikan tayangan video tentang rencana penataan segitiga emas Pelabuhan Sanur, Lempongan, dan Nusa Penida, penataan Pelabuhan Benoa, CZN penataan kawasan Suci Besaki. Pidato akhir tahun Gubernur Bali juga dimeriahkan pementasan garapan seni dan penampilan sederet artis pop Bali dan band papan atas Bali seperti Widi Widiana, Ayu Saraswati, Gek Atu, Made Gimbal, Navikula, dan Lolot Band. Ekayana dan Gung Krisna, Bali TV.